Bapak, Ibu ini ngomong-ngomong aktivitas sehari-hari yang ada di Yayasan Lentera 37 anak ini apa nih? Itu paling kecil usianya berapa? 7 bulan. 7 bulan, paling kecil 7 bulan, terus di atasnya 7 bulan? Setahun. 1 tahun? 2 tahun. 2 tahun setengah, 3 tahun. Aduh, itu aktif-aktifnya ya. Sampai paling besar 17 tahun. Udah punya KTP. 17 tahun Ya, ada di sana dan ikut membantu juga pastinya ya, ikut membantu. Iya, itu dianggap keluarganya, kemudian ya adikmu dimomong gitu kan ya. ya. Yang paling besar udah kuliah. Udah kuliah? Tapi harus lepas dari yayasan. Ya, mandiri. Sudah mandiri. Menikah malah ya, Udah menikah resmi. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong udah menikah, berarti sebenarnya virus ini sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih, Pak? Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa disembuhkan ya, pasti Cuman tetap dengan di manajemen yang baik. Siapa tahu di tahun 2021 ini sudah ganti informasi yang tidak kita tahu, virus ini sudah bisa disembuhkan. Berarti yang terinfeksi virus ternyata masih ada yang berani menikah, berarti diperbolehkan ya? Banyak, boleh. Oh boleh. Tidak menghalangi orang HIV menikah. Oke, dan nanti menghasilkan keturunan yang terinfeksi? Enggak, bisa enggak. Bisa jadi dijelaskan? Memang banyak peran yang ya, jadi kami berbagi peran ya di dalam yayasan itu, kami berbagi peran karena kita ya mau nggak mau anak semakin terdepan itu kan semakin dewasa, pasti dia akan bertanya, itu yang perlu kami siapkan, ini obat apa Toma, itu Harus pasti jujur lah ya. Secara psikis itu ya harus kita siapkan itu karena takutnya itu nanti berimbas ke rasa kebosanan ya kan. Nah itu yang tugas terberat sebenarnya Pak ini selalu sampai, beliau maaf anak yang sampai ke telinganya keluar cairan, beliau sangat tekun sekali ngobati. Padahal beliau bukan dari medis. Iya, bukan dokteran dari medis gitu. Ya. Bagaimana mempersiapkan itu sehingga anak-anak bisa menerima nih jati dirinya, oh ya sudah legowo gitu kan maksudnya. Akhirnya sampai adalah yang lepas sudah kuliah dan akhirnya menikah, suaminya ini juga rutin nganter gitu loh, sampai waktu masih dekat saja nganter karena dia negatif ya, dia bukan mau menerima gitu. Iya gitu, sampai segitunya gitu, sampai ya, diantar ngambilkan obat gitu. Orang positif HIV berhak juga mendapatkan pasangan yang negatif HIV. Tidak harus sama, dan itu nanti menghasilkan keturunan yang positif atau negatif, Pak? Bisa positif, bisa negatif. Oh gitu. Ya diharapkan yang negatif. Ya, oh bisa jadi negatif juga ya, tidak selalu positif ya. Dengan upaya-upaya seperti rutin pengobatan, terapi. Terus nanti kalau hamil juga harus gizinya cukup. Nanti proses lainnya desa, nggak disusui juga. Nggak disusui. Ya, nggak pakai ASI, pakai susu formula. Nah, itu bisa nanti mungkin janinnya itu bayinya selamat. Tertular ya. Dan upayanya sih jadi negatif ya. Jadi sebenarnya nih pengidap HIV AIDS ini masih bisa hidup normal berdampingan dengan kita ya, yang tentu saja tidak terinfeksi HIV AIDS dan bahkan bisa sampai dalam dalam taraf menikah juga ya. Sampai punya keturunan banyak juga bisa. Sampai punya keturunan banyak. Dan itu nanti kalau keturunannya positif HIV berarti juga harus menjalani fase yang sama ya seperti orang tuanya. Kita doanya kalau cita-citanya jangan. Generasinya harus negatif. Saya pikir kalau misalnya sudah terinfeksi, dan pasti masyarakat juga awam, pemirsa juga ya pasti mikirnya kalau sudah HIV ini adalah satu virus yang sangat menakutkan. HIV AIDS ini adalah satu virus yang sangat menakutkan, yang tentu saja ngeri, baru ngedenger virusnya aja udah ngeri, yang sangat ditakut. Tapi ada juga himbauan-himbauan pemerintah, jauhi virusnya bukan orangnya. Ternyata di balik itu semua ada cerita seperti ini ya. Jadi sebenarnya secara penularannya pun juga tidak semudah itu. Secara penularan yang pasti kita harus tetap terapkan, yang pasti setia dengan pasangan ya, apalagi yang kalau punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan ya harus setia kepada Tuhan. Diri sendiri kepada Tuhan. Tidak melanggar norma susila. Oh iya, itu ya. Terus kemudian kalau nggak bisa ya tidak bermain narkoba. Karena itu juga berpotensi. Apalagi juga ya. Itu narkoba yang suntik. Berganti-gantian. Ya, jangan sampai jarum suntik. Yang ketiga, kalaupun masih pengen main seks, harus yang safe. Pakai pengaman. Pakai pengaman. Itulah. Ya kayak yang 4 juga
ini edukasi yang jelas, benar kejelasannya tentang virus HIV, penularannya gimana, pencegahannya gimana. Itu salah satu pencegahan itu. Iya. Yang kelima mungkin dengan terapi bagi yang sudah HIV positif. Oke. Terus terapi, minum obatnya, minum ARV-nya harus terapi. Itu salah satu pencegahan penularan. Ini ngomong-ngomong kaum LGBT ya, atau homoseksual ya, itu lebih banyak tertular. Kan ada tuh kaum homoseksual, lesbian ada ya, tapi lebih banyak kaum homo yang tertular ya. Ini sebenarnya nih virus ini bisa tumbuh dari sebuah hubungan yang seperti apa sih, Pak, sejarahnya nih? Kenapa? Jadi gini, apakah bisa ketika homoseksual sehat, mereka kemudian berhubungan, kemudian yang ini udah putus lah ya, terus berhubungan lagi dengan homoseksual. Kenapa rentan di homoseksual ini kenapa nih Bapak? Kalau seorang homoseksual hubungan dengan homoseksual, kalau mereka satu pasangan itu safe terus ya nggak apa-apa, nggak punya pasangan yang lain, ya nggak mungkin tertular lah. Tapi kalau salah satu sudah melenceng, ya istilahnya kalau orang selingkuh, gitu, itu selingkuhannya gimana lagi? Apa dia juga suka sakit? Ya itu yang menularkan. Nah ini apa munculnya virus ini tuh dari apa sih Bapak? Munculnya virus itu sebenarnya kalau dulu katanya saya pernah baca literasi tuh dari homoseksual. Bukan ini bukan virus dari kera atau primata kemudian ditemukan di Afrika karena ada yang manusia yang berhubungan dengan hewan akhirnya terus menularkan. Sejarahnya gitu. Cuman gitu. Ternyata sebenarnya jadinya gimana? Manusia ke manusia. Kalau hewan tertular ya bukan HIV namanya nanti, HIV animal definisi virus. Kalau human kan hanya, kan hidupnya di darah manusia. Nah jadi ini munculnya yang dipercaya secara ditetapkan secara internasional, akhirnya diambil kesimpulan hanya manusia dengan manusia. Itu diambil kesimpulannya. Kalau dari kera, nggak mungkin lah. Nanti kalau kera yang besar ke gorila nanti seperti itu, nanti bisa ke anjing juga, kan nyamuk juga nanti, nggak mungkin seperti itu akhirnya karena virus itu hidupnya di manusia, di darah manusia seperti itu. Memang dulu berita pertamanya secara di Indonesia pun juga sama, waktu itu di daerah pertama itu kan di Bali, ternyata dia seorang homoseksual, akhirnya kaum homoseksual terdiskriminasi. Lagi di Jakarta seorang PSK. Akhirnya kerja seksual perempuan diskriminasi. Temukan lagi dunia pecandu narkoba suntik, akhirnya narkoba suntik diskriminasi. Ditemukan lagi ke kaum waria juga gitu, akhirnya kaum marginal itu diskriminasi. Akhirnya semakin tahun semakin penemuannya bukan ke komunitas yang resiko ini, ke ibu rumah tangga yang nggak tahu apa-apa, ternyata dari suaminya apa? Ya selingkuh. Loh dari mana? Ternyata punya selingkuhan atau punya istri lebih dari satu yang dulu dia tertular, akhirnya nulari istrinya juga ke anaknya lagi. Ini kaum yang kaum beresiko rendah tuh, akhirnya mutlak sekarang HIV itu bisa menular ke siapa saja. HIV sudah ada di mana-mana, mungkin di samping selimut kita kan gitu sekarang. Kita nggak tahu kalau pasangan kita tertular karena dia nggak jujur. Dan itu masa inkubasinya cukup lama ya, dengar-dengar ya Bapak ya. Jadi nggak cuman dalam hitungan bulan ya. Jadi ketika kita tertular itu kita nggak ketahuan nih. Tahu-tahu setelah berapa inkubasinya berapa kalau tahun? Masa jendela itu 6 bulan. 6 bulan itu berarti dalam kondisi yang ini tertular HIV. Baru 6 bulan baru kerasa. Enggak, dites. Mungkin sudah positif. Oh gitu. Iya, tapi kan lama. Kayak IPM itu kan kalau kita donor hari ini ya, secara logikanya, aturannya darah itu disimpan dulu 6 bulan. Nggak boleh langsung diberikan. Nanti diberikannya setelah 6 bulan baru dicek lagi. Kalau diberikan langsung nanti yang ke donor bisa HIV-nya nular. Oke. Dulu kasusnya seperti itu. Katanya sih nggak ketahuan ini sampai 2 tahun. Jadi itu sakitnya. Karena jadi, sudah masa sakitnya mungkin. Jadi kita sehat nih. Ini belum tentu loh nggak tertular. Gitu tuh. Tahu-tahu 2 tahun berikutnya itu ternyata kita kok
mulai tanda-tandanya seperti apa sih? Apakah kita bisa melihat nih? Kalau pas sakit aja. Ya, Kalau masih sehat enggak? itu yang masa jendela sih Mbak sebenarnya. Jendela itu masa jendela yang tadi kita bilang ya, 1 sampai 6. Iya, pasca dia tertular sampai 3 sampai 6 bulan ke depan. Itu mungkin tes oke lah masih negatif. Ya, bisa jadi masih negatif atau masih samar-samar ya. Nah, itu sebenarnya virus itu sudah ada di dalam dan dia sudah membentuk antibodi nih. Nah, ini yang sangat infeksius sebenarnya. Itu bisa menularkan ke orang lain. Perilaku yang beresiko tanpa mungkin dia melakukan hubungan seks di luaran tanpa menggunakan kondom. Nah, ini yang sangat beresiko. Sudah menularkan ke orang lain gitu. Cepat sekali itu kalau itu. Kalau ke masa 2 tahun mungkin kan sudah, kalau dia dengan ketahanan tubuh yang sangat-sangat lemah pasti akan sudah muncul gejala ya. Diare ya? Nanti perpanjangan, terus jamur mulutnya timbul. Jamur mulut? Kayak sariawan loh Mbak. Oke. Yang sering terlihat kan itu jamur, ya, itu nggak sembuh-sembuh. Diarenya gitu. juga sama. Diare, jamur mulut. Terus badannya rasanya turun, kurus, gratis. Jadi kurus. Tapi nggak sehat loh. Warna Beda kulit semacam itu juga? Ya bisa, nanti kan lama-lama mungkin kulitnya kusam, kering. Kusam, Mungkin kering. timbul bercak-bercak. Oh. Kayak apa ya? Kayak koreng putih apa ya? Virusi. Oh gitu? Iya. Oh iya. Ya bisa, karena virusnya nyerang parah. Oh gitu ya. Dalam taraf Gampang itu, terserang virus kalau sudah dalam bakteri taraf itu tadi masih bisa diobatin? Nah akhirnya bisa no, Mbak. Kayak diarenya kan bisa diobati. Usia berdarahnya juga bisa. Kemudian kulitnya ya resik, virusnya resik. Nggak bisa. Jadi walaupun dalam taraf yang seperti itu tadi, tapi tetap masih bisa dikejar ya. Nah, kita akan tanyakan nanti dalam taraf apa sih sebenarnya yang waduh udah terlambat nih gitu. Tapi tunggu dulu ya. Kita akan rehat sejenak, tentu saja masih di Talkshow Suara Rakyat. Talkshow Suara Rakyat tentunya masih bersama saya Antik Wijaya dan untuk pemirsa Surya Nuswantara TV tentunya acara ini atau talk show ini eksklusif dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember. Dan tentunya kita lanjut lagi untuk berbincang dengan Pak Puger Mulyono dan juga Ibu Emi ya, atau Mamah Emi. Nah, tadi kan sebelum kita break, ternyata virus HIV itu beda. HIV itu sebelum menuju AIDS ya. Nah, jadi ketika parameternya ketika masih HIV nih, wah ini berarti masih bisa diselamatkan. Ketika sudah jadi AIDS, ini kecil kemungkinan yang deger-deger di luar sana ceritanya seperti itu. Nah, sebenarnya parameternya apa sih Bapak untuk virus ini? Ini kayaknya orang ini masih bisa diselamatkan. Orang ini udah stadiumnya udah susah nih diselamatin nih, udah susah nih diobatin, itu parameternya apa? Bisa kelihatan gambaran fisiknya gitu nggak Pak? Kalau saya sih logika aku duduk dokter. Oh iya. Jadi, karena sangat banyak tahu, akhirnya saya seperti berbicara dengan seorang dokter ya. Kalau aku bicara secara medis kenyataan, ya salah. Kenyataan Cuman lapangan kalau kita gimana? bicara tentang kondisi fisik anak itu, kalau ya tahu saya ya stadium 1, 2, 3, 4. Oh anak ini sudah paliatif, itu sudah bed rest. Itu kalau yang masih aktivitas, walaupun dia sudah stadium 3, bisa lari, bisa makan, bisa minum, itu Insya Allah masih bisa bisa. Tapi kalau yang stadium 4 paliatif yang berat itu sudah bed rest, dia yang nggak bisa makan aja, infus aja nggak masuk. Infus nggak masuk? Nah itu cuman kata dokter, ya Pak berdoa aja. Tapi kita nggak gitu. Ya, kalau gimana? sudah disarankan sama rumah sakit, ya berdoa Pak. Oh gitu, nyerah dok. Ya nggak nyerah Pak, tapi ini harus kita usahain. Kalau nyerah kita pulangkan aja, kita bawa pulangkan Pak. Nah malah seperti itu kita malah enak bicaranya. Jadi dokternya nggak nyerah, ya kita dokterin sendiri aja. Pernah ada cerita? Ya pernah, kalau seperti itu banyak ya. Banyak ya. Awal-awal yang paling dulu, parah? Paling parah itu kalau anak waktu itu yang paling parah Alisanur waktu itu. Namanya? Ya, nama asli. Masih? Dia udah meninggal. Udah meninggal, ya. Oke. Itu yang dulu kita rawat ya, kita asalnya itu dari kota Kudus waktu itu. Dia tinggalnya sama familinya itu. Kalau tidur dia nggak boleh masuk rumah. Nggak boleh masuk rumah? Iya, nggak boleh dia ditidurkan di belakang rumah dekat kandang ayam. Astaga. Jadi sampai umur
2 tahun kita bawa itu kepalanya besar. Nangis terus dong? Nangis terus tiap hari, nggak bisa diem, dia kepala pasti tidur, berat. Ternyata di kepalanya ini, itu kandungan cairan telinga itu banyak banget. Cairan telinga? Ya, yang bau, kotor ya. Setelah itu kita periksain, dokter angkat tangan. Angkat tangan? Ya, nggak bisa Pak, ini anak HIV, kita belum punya dokter THT yang spesialis HIV. Nah, terus piye? Akhirnya, ya wis lah, gak mulai. Ayo koroi dhewe. Koroi dhewe. Dengan apa? Ya korok kuping. Oh ya, gitu? Iya, biasa. Cotton bud? Ya kayak ada yang kayak besi pen gitu. Itu diambil? Diambil. Terus kasih cairan. Ini tangan gini, lucur terus, tanah sama darah. Iya. Akhirnya bersih, kasih badan bersih sudah. Kayak kirinya juga, akhirnya gitu dia bisa aktivitas. Tapi itu nggak sembuh, belum pulih akhirnya penyakit itu. Tiap hari kita gituin, akhirnya lama-lama ada kayak keluar apa ya, set yang putih-putih itu, kayak set buah-buahan itu. Ada itu ya apa, larva, belatung. Akhirnya seperti itu ya, akhirnya lama-lama udah pulih. Tapi ya dia tidak bertahan lama, waktu itu hanya bertahan sekitar 2 tahun juga. Waktu itu saya pas mau parkir ya, karena kerjaku parkir, maghrib itu, Pak mau parkir dulu ya, iya gitu. Anak itu gitu, minta pangku dulu, duduk di pangkuanku, terus tak kasih ke pangkuan pengasuh, ini Mbak tak parkir dulu, ya nanti buat beli jajan. Dia bisa ngomong ya? Bisa ngomong, padahal dia nggak pernah ngomong. Iya. Anak itu nggak pernah ngomong, Mbak. Dari 1,5 kan dievakuasi ya, itu sudah dalam kondisi seperti itu. Jarang bisa ngomong anak itu, tapi gemuk dia, kayak tembem. Itu kayak bakpao itu adanya. Iya. Gemuk anak itu. Gembukan itu ngarani panggilannya gemuk ya, karena gemuk dia, kayak panda kalau Mbak. Foto karo boneka panda, akhirnya malah tak tinggal keluar nyetar motor terus. Terus pas tak tinggal nyetar motor di luar itu, saya dipanggil, Pak aja lu ngasih pengasuhnya Mbak Rina waktu itu. Nomorin, iki lho ora obah. Apa? Wis lemes Pak. Loh, akhirnya saya masuk lagi. Kenapa takutnya wis udah nggak bisa apa anak itu. Ternyata, loh kok gini? Akhirnya tak bawa ke rumah sakit Mbak. Ke rumah sakit. Sampai di Muardi, di GD, itu dibilangin sama dokternya, Mak, anaknya udah nggak ada. Oh, udah meninggal. Oh, berarti tadi meninggalnya di rumah. Oh ya, udah tak bawa aja. Selama dia dirawat oleh Pak Puger itu, dia bisa berkomunikasi dengan Pak? Iya, manut dia itu, udah mendengar. Paham dia makan, kadang salah makan sendiri, tak pijeti. Oh, dari yang nggak bisa apa-apain, udah bisa makan sendiri? Bisa sendiri. Anak itu, dengan yang lain juga gitu. Yang dulu nggak bisa jalan, yang MC itu nggak bisa jalan waktu itu umur MC Pak? MC. Namanya MC, yang anak pertama. Itu jalannya aja umur 4 tahunan. 4 tahun baru bisa jalan? Itu aja tiap hari pijet. Ya, menarik ya, karena Bapak profesinya tukang parkir. Nisip, Mbak. Oh iya. Ya apa-apa lah profesiku. Ini sing apik tukang parkir lah. Jadi dulu parkir ya Pak ya. Bapak capek nggak sih Pak? Bapak kenapa sih kok akhirnya hatinya itu kok kayak tersentuh, hatinya kayak kayak tergugah untuk merawat teman-teman yang, karena Bapak sendiri negatif kan? Negatif saya. Negatif. Yo nggak tahu ya. Kenapa fase apa sih yang membuat Bapak akhirnya terjun untuk ngurusin anak-anak, tepatnya ngurusin orang-orang ya, karena sebelumnya kan ada di yayasan, sebelum yayasan Lentera ya Pak. Kalau itu ya hati ya Mbak, jadi pas krungu kabar spontan. Bantuin gitu ya Pak ya? Ya gitu aja spontan. Lalu ya embung kok carry. Itu tahun 2000 berapa Pak? Tahun 2012. Pertama kali anak pertama itu 2012 bulan yang November. Sebelum itu kan berarti kan ada juga pendampingan itu loh Pak? Ada, saya yayasan, sama ini anaknya ini. Yayasan sebelum Yayasan Lentera. Itu ya, tahun berapa?
Itu sejak tahun 2006 saya Mbak. 2006? Di dunia narkoba suntik dulu. Oh iya, berarti 2006 sampai dengan sekarang. Masih. Capek nggak sih Pak? Enggak Mbak, seneng malah nih. Nggak pernah kayak capek? Enjoy lah, jadi kayak kebiasaan. Ya ternyata apa? Ada hikmahnya. Hikmahnya itu ternyata berharga banget buat hidup ya. Ternyata mampu menolong orang itu sesuatu yang sangat berharga ternyata. Lihat temennya sudah lepas dari narkoba itu seneng. Lihat temannya sudah bisa sehat lagi, dulu dia fase paliatif HIV, sekarang udah kuat, sudah nikah, sudah punya suami, punya anak, punya istri, itu sudah seneng. Jadi ya? Terus sekarang terus dilanjutkan saya merawat anak-anak ini ya, dari anak yang dulu nggak bisa apa-apa sekarang udah ceria, bahagia banget. Jadi hanya sederhana sebenarnya kebahagiaan kami itu sebenarnya. Lihat yang kami rawat, lihat kami dampingi itu ceria, ya kita bahagia. Ya. Sedihnya ya nek sakit ya, kalau pas ya, lagi sakit terus diantem ini meninggal. Oh iya? Lah nek padahal tidak ada ikatan darah ya? Enggak ada. Lah nek meninggal sebulan satu apa ya luwe dong entek meninggal lagi ya, tambah terus nangis terus. Apalagi pas waktu mau makam gitu kan harus sendiri saya. Memakamkan sendiri? Iya, kadang-kadang kalau keluarganya nggak mau nerima kan kita makamkan sendiri no. Kita beli tanah kubur, kita kafani anak itu, terus kita ya profesi salah kita kubur malam-malam itu. Kenapa? Karena medis juga tidak kepikiran untuk dibawa ke medis dan iya, karena sudah meninggal dulu, ngapain dibawa rumah sakit. Sudah keluarin biaya. Kalau dulu pasti dibawa ke rumah sakit, kalau sekarang sudah tahu ya, ini udah meninggal nih belum? Ya malah sekarang ke rumah sakit. Oh, dulu malah rumah sakit? kubur sendiri. Oh. Itu, dulu malah tangan sendiri nih. Sekarang malah mendingan bawa rumah akhir sakit. Hidupnya anak-anak itu mendapatkan perawatan medis. Perawatan itu medis haknya di rumah kesehatannya sakit. biar tercukupi. Jadi zaman dulu itu banyak Pak yang nguburin sendiri gitu Pak? Banyak Mbak. Banyak. Jadi malam-malam terus kayak wong golek pesugihan kae emang. Gotong pocok piye. Malah wong ngerti malah wedi. Ngabarin keluarganya mungkin ada yang mau membantu. Iya, biasanya ada, cuman kan nggak nyambung. Makanya kita kubur, terus ada keluarga yang datang 2 tahun kemudian. Oke. Nah, anaknya udah meninggal. Ya di sana ya tak tunjukin gitu, ini. Ya wis, dulu nggak bisa Mbak dikabari baik. Akhirnya kita kubur. Oke. Akhirnya ya harus menerima. Padahal sebenarnya tadi udah sehat, udah bisa makan sendiri. Sudah, iya. Tapi memang Allah mengendaki lebih sayang tentu sama tuh anak ya. Nih. Seperti itu. Oke, untuk Mama Emi nih, Mama Emi sebagai pengasuh, capek nggak sih Mah? Aku aja tuh yang kadang-kadang sama anak-anak darah daging sendiri kadang-kadang suka Mas sembuh dong. Kadang-kadang karena saking aktifnya ya. Tapi kalau adik-adik yang terkena HIV/AIDS ini, mereka kecenderungannya juga sama aja atau lebih slow atau bagaimana? Anaknya aktif juga? Pada aktif anak-anak itu. Oh ya. Karena kita punya peran ya. Saya nggak sendiri, ada pengasuh. Ya misalnya saya harus mungkin ada Kerja, ya. Istirahat. minta tolong ya saling bahu membahu. Kita nggak ini tak urus sendiri enggak. Mana yang bisa saling mengisi. Gantian apa? Ada yang bandel nggak? Yang bandel ya kalau namanya anak. Bandel semua ya. Suka coret-coret apa? Tapi kalau kita biarkan pun kan malah kita pembiaran. Ya, seperti orang tua layaknya orang tua. Dimana saatnya kita menegur kalau memang anak itu melakukan kesalahan ya kita lakukan sama halnya dengan anak-anak. Tapi kalau dari obrolan ini sepertinya tidak ada beban ya, tidak ada beban bagaimana mama merawat anak-anak yang sebenarnya mereka bukan darah daging juga dari mama sendiri ya, orang lain ya bahkan ya. Malah lebih ya, saya masih protes anakku. Malah sama anak. Iyalah iri lah. Anak kandung itu ada. Mana lentera disayang baku orang tahu digendong pijeti malah lentera pijeti. Dipijeti. Itu Pak. Ya sampai dalam taraf yang jauh mana sih Bapak? Apa itu pilih kono apa pilih kene ngono terus piye anake. Pilih kono. Maksudnya itu malah beliau itu malah banyak dengan anak-anak. Lentera. Timbang anak kandung. 75% lah nek. Keluarga paling mau 5%. Sing 20% yang dalan. Nanti diprotes bojoku bareng. Berbicara dari, saya sudah pernah lihat ke Lentera, sudah pernah berkunjung ke sana karena ada sebuah event gitu ya.
Luasnya berapa Bapak bangunannya? 400 meter. Bangunannya 400 meter ya? Full itu Mbak. 400 meter ya? Oh ya, oke. Tapi kalau saya lihat kemarin nggak sampai 400 tuh kayaknya kurang ya. halaman sidik lah. Tapi yang digunakan. Dan itu cukup memadai untuk 37. Ya kurang lah. Untuk bangunan yang tempat mereka bernaung kayaknya nggak sampai 400 deh. Kurang, tuh hampir cuma 250-an. Iya, 37. Ada donasi-donasi dari dermawan-dermawan yang ada donatur edan itu dari Jogja. Donatur gila. Satu ya, baru satu ya. Itu aja. Kita masih menunggu yang lainnya ya nanti mungkin setelah ini. Mengharap donatur gila juga yang lain. Donatur gila Jogja itu memang dulu waktu itu memang nyari saya. Dia tahunya, saya nggak tahu ceritanya. Dia utusan sopirnya waktu itu. Pas saya parkir itu datangnya sopirnya. Pak, saya tak cari kamu nggak ketemu. Ini baru ketemu Pak Puger ya. Bapak tolong ke Jogja, ini temui bos saya hanya suruhan, Bapak ditunggu. Akhirnya, pokoknya temui dulu ini. Pengusaha atau pejabat? Pengusaha. Pengusaha. Akhirnya, yaudah saya ke sana. Akhirnya saya naik kereta ke sana, nemui orang tua itu. Akhirnya waktu di Jogja, dia bilang, Bapak yang merawat anak-anak HIV itu, ya Bapak ini orang gila apa orang waras itu? Ya waras Pak, enggak. Orang waras nggak mungkin mau ngurusi orang HIV, ngurusi orang edan banyak, orang waras. Tapi orang yang ngurusi orang gila aja nggak mau ngurusi yang sakit HIV apa lagi. Bapak nggak takut? Enggak ya Pak. Pak, HIV juga enggak. Kok mau? Ya nggak tahu. Waktu ya mau spontan apa? Gelem ya sudah diniat akhirnya ya ikhlas Pak. Ya udah. Kayak gitu, aku tak bantu aku yang saya bisa bantu. Ya enggak bantu. Terserah Pak mau bantu apa. Ya udah. Kamu kesini pakai apa? Naik kereta. Naik kereta. Loh, kamu kalau ke rumah sakit itu bingung nyari transport. Iya, soalnya ya banyak yang nolak waktu itu Pak. Kalau saya naik taksi, taksinya tahu diturunkan. Kalau naik bis, turunkan juga tengah jalan. Nyewa mobil ya nggak boleh kalau tahu yang nyewa saya. Terus? Yaudah mobilnya bawa aja. Dikasih mobil? Dikasih, itu bawa. Dan sampai sekarang masih buat operasional gitu? Iya, sampai sekarang. Oke. Harus juga dia bantu keuangan juga. Nah, kalau makan gimana? Ya biasa Pak, kalau ada lauk ya pakai lauk, kalau nggak ada lauk ya lauk sembarangan lah Pak. Yang penting makan. Itu akhirnya disupport juga. Support juga. Udah, kalau kamu susah apa-apa bilang. Pokoknya jangan sampai anakmu nggak makan. Ya, Pak. Alhamdulillah masih ada orang yang peduli ya. Terus dia tanya lagi, saya sudah jadi donatur gila, sudah lebih dari gila Pak. Wis edan lah Pak, sampai anak. Akhirnya, ya cukup. Edan kuadrat ya? Oke. Tak edan weh kayak gue. Aku nggak bisa, cuman saya kasihkan sebagian penghasilanku untuk kalian. Jadi nggak bantu cuma Lentera, dia bantu di mana aja. Oh, di mana aja banyak ya? Siapapun yang butuh bantuan, Bapak itu terlalu baik. Jadi dia membantu siapapun tanpa memandang dari. Siapa sih Bapak itu? Itu salah. Pak Haryanto. Pak Haryanto. Pak Haryanto mungkin menyaksikan Pak. Pak Haryanto Gideon. Itu ya, dia pengusaha di Jogja. Dia pengusaha di Jogja. Sehat selalu ya Pak Haryanto Gideon. Mungkin untuk pemirsa yang lainnya juga terinspirasi seperti Pak Haryanto atau mungkin seperti Pak Puger. Bahkan kita membantu sesama itu tidak harus dengan materi ya Pak Puger ya. Karena dengan wujud kepedulian kita, wujud care kita, bahkan dengan tenaga kita seperti Bu Emi dan juga rekan-rekan aktivis lainnya ini ya, ini juga sangat berarti buat anak-anak juga di Yayasan Lentera. Dan anak-anak di sana ada 37, itu yang paling jauh dari mana Pak? Papua. Dari Papua? Dari Timika. Dari Timika. Sorong kota. Usianya? Usianya sekarang udah 14 tahun. Oke, kemarin diambil dari usia? 7 tahun. 7 tahun. Dia aku jemput di Blitar Pak. Oh, Blitar. Aku nggak jemput di Papua. Dia dulu kan dari Papua dibawa ke Blitar, terus aku jemputnya di Blitar. Jadi nggak ke Papua. Setiap anak yang ada di sana pasti punya sejarah sendiri-sendiri. Ya. Bagaimana proses evakuasinya, bagaimana juga
penerimaan mereka di lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, itu adakah dari masyarakat, dari anak-anak yang 37 ini yang masih juga keep kontak sama orang tua? Nggak ada, semuanya sudah lost contact? Lost, ya. Karena orang tua sudah meninggal? Ya. Kalau saudara? Ya masih ada yang kontak, nenek biasanya. Nenek, biasanya nenek yang masih peduli. Ya. Itu juga ikut membantu untuk memberikan support biaya juga? Enggak. Enggak, malah rata-rata menengah ke bawah perhatian lah ya. Walaupun dari golongan kaya pun juga nggak pernah. Nggak pernah juga? Ya, mengakui aja saya sudah seneng bahwa ini generasinya, ini turunnya masih di sini. Apakah ada yang masih dalam taraf ekonomi menengah ke atas juga ada, Pak? Ada, banyak. Tapi mereka orang nggak diaku. Eyangnya juga nggak support, istilahnya ini berapa ala kadarnya untuk jarang. Nggak ada sama sekali malah. Nengok aja udah nggak ada. Nengok nggak ada? Enggak. Oke. Mungkin ya faktor ini ya. Dulu pernah ada yang nengok. Faktor apa ya? Dilarang keluarga yang lain mungkin. Oke. Ya. Jangan-jangan nanti ikut pulang, nggak boleh gitu. gitu. Pernah saya datangi keluarganya tuh dari Kediri itu malah dibilangin saya, Pak jangan sampai dibawa ke sini ya anaknya. Soalnya sekampung nggak mau. Wah. Ya udah. Nah, masing-masing anak ini mungkin ada yang dibukukan dalam cerita. Kemarin kita launching buku ya. Oh iya. Buku itu cerita tentang 15 anakku yang bisa diajak ngomong. Di Lentera itu udah ada buku tentang cinta yang ada di Lentera. Ada 19 anak yang cerita. Nah, itu mungkin sudah dirilis Pak bukunya? Sudah dirilis. Judulnya apa? Cinta di Lentera. Cinta di Lentera. Oke. Dan itu mungkin bisa dicari di toko buku. Ada kalau di Instagram itu ada. Pemesannya juga lewat WA bisa, Instagram bisa. Lewat WA kami atau Instagram yang di Rumah Lentera itu. Jadi ada cerita-cerita tentu saja. Ya semua anak ya, jadi hanya 15 yang dipilih. 15 itu kenapa hanya 15 Pak? Karena yang bisa diajak komunikasi secara ini, penerimaan dirinya. Jadi mereka sudah dewasa yang sudah SMP, sudah SMA. Jadi mereka bisa menggambarkan secara ini verbal ya, menceritakan, mengisahkan dirinya secara verbal, menceritakan. Ya, Bapak, ini di akhir perbincangan kita, Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan Hari AIDS Sedunia atau berkaitan dengan realita yang ada sekarang. Memang banyak sekali ya nilai angka dari penularan HIV ini juga cukup tinggi ya. Bahkan mungkin yang kita temui di jalan setiap hidung ini mungkin juga terresiko, kita juga tidak tahu ya, semacam itu. Monggo Pak, silahkan. Harapan ya. Oke, untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana saja kalian berada, dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia ini, saya Germoyono selaku pendiri dan pengurus di Yayasan Lentera Jakarta mengharap dan menghimbau kalian dimanapun berada untuk semuanya, terutama kalangan pemuda, itu supaya kalian berhati-hati dalam pergaulan. Jangan terjerumus dalam pergaulan bebas yang melakukan hubungan free sex yang tidak dijalankan secara aturan agama maupun negara, apalagi melakukan hubungan seksual yang tidak memakai pengaman. Karena apa? Sekarang sudah banyak angka HIV yang ditemukan di kalangan remaja usia produktif, ya, juga sebagai masyarakat umum, kalangan orang pemuda-pemudi yang mau nikah, sebaiknya kalian juga harus melakukan tes HIV supaya tidak menyesal di kemudian hari. Harus saling setia buat suami istri, buat orang tua, juga pengawasan terhadap sesama anaknya, juga kepada masyarakat umum supaya kalian juga bisa memahami apa itu HIV, supaya tidak terjadi lagi yang namanya pengucilan, diskriminasi maupun stigma terhadap orang-orang ataupun anak-anak dengan HIV. Juga doa pemerintah, negara dalam arti kalian juga harus tetap hadir dalam menangani masalah ini. Kehadiran kalian memang sangat dinanti-nanti dan sangat diharapkan untuk mereka, apalagi mereka yang
komunitas saya. Kasihan mereka sudah mendapatkan stigma dan mendapatkan ganjaran salah satu penyakit yang ada dalam tubuhnya, masih terkena dijauhi. Juga imbas dari masyarakat. Tolonglah mereka juga dari dinas kesehatan, rumah sakit maupun ilmuwan-ilmuwan yang berusaha menemukan obat yang mana manjur untuk pengobatan orang-orang dengan HIV ini. Terima kasih dari saya yang mungkin bisa disebarluaskan kemanapun. Terima kasih. Iya, Pak Puger, terima kasih untuk closing statementnya. Kemudian untuk Ibu Emi, silakan. Ya, terima kasih untuk para pemirsa yang ada di luar, ya. Khususnya para masyarakat, jangan pernah sungkan untuk banyak-banyak mengakses informasi terkait perkembangan isu HIV di luaran, karena semakin ke depan itu kita lihat memang angka kasus yang begitu banyak dan sekarang sudah merambah ke resiko rendah ya, dari rumah tangga dan bahkan ke anak-anak. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik khususnya bagi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat sekitar. Ya. Ibu Emi terima kasih, Pak Puger terima kasih, dan jangan pernah lelah ya untuk membantu, jangan pernah lelah untuk menolong, dan jangan pernah lelah untuk memberikan pencerahan pada kita juga supaya kita juga nanti bisa ikut bersumbangsi juga untuk saudara-saudara kita ya. Salam juga untuk adik-adik yang ada di Yayasan Lentera, karena di sana adik-adik ya Yayasan Lentera ya. Yang paling besar usianya 17 tahun. Semoga semakin baik kondisi kesehatannya. Oke. Dan pemirsa, demikian tadi adalah bincang kita dengan Pak Puger Mulyono selaku salah satu pendiri dari Yayasan Lentera, dan juga Ibu Emi selaku pengasuh yang ada di Yayasan Lentera. Dan tentunya dalam rangka Hari AIDS Sedunia, tentunya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Emi, jangan pernah lelah untuk mengakses informasi-informasi. Tentunya jauhi virusnya, bukan penderitanya, karena banyak sekali juga para penderita HIV AIDS yang sudah bisa hidup normal, tentu saja berdampingan, sudah juga berkeluarga dan menikah dan hidup seperti kita pada umumnya tentunya ya. Baiklah pemirsa dari Surya Nusantara TV, akhirnya kita harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu lagi tentu saja di waktu dan kesempatan yang akan datang, tentu masih di Talkshow Suara Rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.